Salam cerdas. Kembali kita berjumpa di channel ini. Saya Samuel Daci. Nah, kali ini kita masih membahas aplikasi akuntansi yaitu Mayop Accounting. Nah, topik kali ini adalah bagaimana cara kita membuat daftar customer dan supplier pada Mayop. Nah, dalam transaksi penjualan, data customer ini sangat penting ya, karena untuk transaksi penjualan itu akan terjadi kepada customer atau pelanggan. Kemudian untuk transaksi pembelian, maka transaksi itu akan terjadi kepada supplier atau pemasok. Nah, bagaimana cara untuk membuat daftar customer dan supplier? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jika topik kali ini sangat bermanfaat untuk Anda, ingat di subscribe channel ini, like dan share, sehingga channel ini semakin berkembang, berbagi ilmu kepada sesama. Nah, kita langsung ke pembahasannya. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan contoh daftar customer dan juga daftar supplier yang akan kita buat ya. Nah, bagaimana caranya? Maka caranya kita masuk ke dalam Mayop Accounting. Nah, pada Mayop Accounting ya, di bagian Comment Center, nah di sini kita klik Card File. Nah, kemudian kita klik Card List. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini kita klik tombol New. Nah, kemudian pada bagian atas ini ya, ada di sini Card Type. Di bagian ini kita pilih data apa yang mau kita buat ya. Jadi untuk yang pertama kali yang kita buat adalah customer ya. Jadi kita pilih customer. Nah, kemudian pada bagian name, nah di sini kita pilih atau kita ketik ya. Kita ketik nama customernya atau nama pelanggannya ya. Nah, dari contoh kita yang pertama ini ya. Nama customernya adalah pelanggan umum ya. Nah, ini dipakai untuk pelanggan umum, bukan pelanggan tetap ya. Nah, kemudian card ID-nya adalah C01. Oke? Nah, maka pada bagian name kita ketikkan pelanggan umum, pelanggan umum, enter. Nah, kemudian pada bagian card ID kita ketikkan C01. Nah, selanjutnya pada bagian address, nah di sini bisa kita ketikkan alamat daripada customer ya, alamatnya. Nah, karena ini adalah pelanggan umum, jadi ini kita kosongkan saja ya. Kita tidak usah mengisi alamatnya. Kemudian di sini ada city. Nah, city ini adalah menentukan kota ya. Kemudian state. Nah, kalau state ini adalah negara bagian. Tapi kalau di Indonesia ini bisa kita buat adalah provinsi ya. Kemudian postcode ini adalah kode pos. Kemudian country ini adalah negaranya ya. Misalnya kita buat Indonesia. Nah, selanjutnya di bagian sebelah kanan, nah ada dia phone number. Nah, di sini bisa kita ketik nomor telepon daripada customer ya. Kemudian ada nomor faxnya. Kemudian bisa juga kita ketikkan email ya, websitenya, salutation dan juga kontak. Nah, di bagian ini bisa kita lengkapi ya, sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan soal. Nah, kemudian setelah itu di bagian atas ini kita klik selling details. Nah, kemudian di bagian sebelah kanan ini ada dia text code. Nah, pada bagian text code ini kita pilih pajak yang diterapkan pada saat transaksi penjualan ya. Nah, untuk kali ini kita pilih dia PPN ya, pajak pertambahan nilai. Kemudian use text code. Nah, selanjutnya pada bagian freight text code, nah di sini kita pilih pajak yang ditetapkan untuk biaya angkut ya. Nah, untuk ini kita pilih not reportable, artinya biaya angkutnya tidak dikenakan pajak ya. Kita pilih not reportable, kemudian use text code.
Nah, selanjutnya di bagian bawah ada di sini customer terms information. Nah, di bagian ini ada payment is due, ya. Nah, pada bagian payment is due, ya, dari contoh kita ini untuk pelanggan umum, ya, pelanggan umum yaitu syarat pembayarannya adalah COD, ya. COD ini maksudnya pembayaran itu dilakukan ketika barang telah diterima oleh pelanggan, ya, atau istilahnya bayar di tempat, begitu ya. Nah, maka pada bagian payment is due di sini kita pilih adalah COD, ya. Nah, di bagian payment is due ini ada banyak syarat pembayaran yang bisa kita pilih, ya. Tetapi untuk pelanggan umum kita pilih dia COD. Nah, kemudian pada bagian discount days, ya, balance due days dan lain-lain ini, nah ini kita kosongkan ya, karena dia jenis syarat pembayarannya adalah COD. Nah, kalau sudah kita klik tombol OK. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk pelanggan yang lain. Nah, berikutnya nama customernya adalah Rosiana, card ID-nya C02. Maka kembali kita klik tombol new yang di bawah. Kemudian pastikan pada bagian card type customer, ya. Kemudian name-nya adalah Rosiana. Enter. Card ID-nya kita ketikkan C02. Nah, pada bagian address bisa kita ketikkan alamat dari customer. Nah, dari contoh kita ini alamatnya Jalan Damai nomor 23. Ya, kita ketik Jalan Damai nomor 23. Nah, ini boleh juga kita lengkapi ya, kotanya di mana, kemudian provinsinya, kode posnya. Nah, kita isi aja untuk country ya, negara. Kita buatkan Indonesia. Nah, di bagian ini juga boleh kita lengkapi, tapi untuk kali ini kita kosongkan saja. Nah, selanjutnya kita klik selling details. Nah, kemudian pada bagian text code ini kita pilih yang tadi ya, PPN. Kemudian freight text code-nya ini kita pilih not reportable, ya. Artinya biaya angkutnya tidak dikenakan pajak. Nah, selanjutnya dari contoh kita ini untuk Rosiana syarat pembayarannya adalah 3/10 N/30. Nah, jadi artinya kalau yang memiliki syarat pembayaran seperti ini adalah untuk penjualan kredit ya, untuk penjualan kredit. Nah, 3/10 N/30. Maka kita kembali ke Mayop. Nah, maka pada payment is due untuk syarat pembayaran seperti tadi 3/10 N/30, maka ini kita pilih dia in a given number of days, ya, in a given number of days. Nah, selanjutnya pada bagian discount days, nah di sini kita tentukan berapa lama jangka waktu diberlakukannya potongan ya, potongan pembayaran, ya. Nah, berapa lama? Nah, dalam contoh kita ini berarti dia adalah 10 ya, 10 hari. Kita ketikkan 10. Nah, kemudian pada bagian balance due days, di sini kita ketikkan atau kita tentukan berapa lama batas akhir ya, berapa lama atau berapa hari batas akhir pembayaran kredit, gitu ya. Nah, dari contoh kita ini berarti dia 30 ya. Kita ketikkan 30. Nah, kemudian pada bagian percent discount for early payment. Nah, di bagian ini kita ketikkan berapa persen potongan pembayaran atau potongan penjualan jika pelanggan membayar pada masa-masa atau pada periode potongan, ya. Nah, dari contoh kita ini 3% ya, maka kita ketikkan 3%. Nah, selanjutnya
pada bagian percent monthly charge for late payment. Nah, di sini kita bisa tentukan berapa persen denda ya, denda jika pelanggan terlambat membayar ya, jika pelanggan terlambat membayar atau lebih di luar dari batas jatuh tempo, begitu ya. Nah, ini kita kosongkan saja. Nah, kalau sudah kita klik tombol OK. Nah, maka perhatikan di bagian ini sudah akan tampil daftar customer yang barusan kita buat ya. Nah, itu dia untuk cara membuat data atau daftar customer. Nah, selanjutnya kita masuk bagaimana cara untuk membuat daftar supplier. Nah, caranya hampir sama seperti membuat daftar customer ya, sedikit saja perbedaannya. Nah, kita kembali ke MyOp. Nah, caranya, maka pada bagian Command Center ini kita pilih card file, selanjutnya kita klik card list. Nah, kemudian di bagian bawah kita klik tombol new. Nah, kemudian pada bagian card type, di sini kita pilih supplier, ya, supplier, karena kali ini kita akan membuat data supplier. Nah, kemudian pada bagian name, kita ketikkan nama suppliernya atau nama pemasoknya, ya. Nah, dari contoh kita ini, nama suppliernya PT Sahabat, card ID-nya S01 ya. Kita ketikkan di bagian name PT Sahabat, enter. Nah, card ID-nya adalah S01. Nah, pada bagian address kita bisa kita ketik alamatnya ya. Nah, contohnya di sini Jalan Seroja nomor 90 ya. Kita ketik Jalan Seroja nomor 90. Nah, ini juga boleh kita lengkapi, tapi kita ketikkan saja negaranya Indonesia. Nah, pada bagian sebelah kanan ini juga boleh kita lengkapi ya, nomor telepon, fax, email, dan seterusnya. Nah, selanjutnya di bagian atas kita klik buying details. Nah, inilah perbedaan antara data customer dengan supplier. Kalau tadi untuk data customer di bagian atas ini selling details ya, selling details. Tapi kalau untuk supplier namanya adalah buying details. Itu perbedaannya, ya. Nah, kemudian pada bagian text code ini kita tentukan atau kita pilih pajak yang ditetapkan atau yang diterapkan pada saat transaksi pembelian, ya. Nah, misalnya kita pilih PPN, ya. Kemudian freight tax code di sini kita pilih not reportable ya, supaya untuk biaya angkutnya tidak dikenakan pajak ya. Oke. Nah, selanjutnya seperti yang tadi juga ya, untuk PT Sahabat ya. Di sini syarat pembayarannya adalah 3/10 N/30 ya. Maka pada bagian payment is due di sini kita pilih in a given number of days. Nah, selanjutnya pada bagian discount days ini sama saja ya pengertiannya dengan pada saat mencatat data customer ya. Nah, di sini kita buatkan dari contoh kita ini berarti dia 10 hari ya. 10 hari periode diberlakukannya potongan pembayaran ya. Nah, pada bagian balance due days-nya ini adalah dari contoh kita ini 30 ya. Nah, yang ini kita ketik 30. Nah, persen discount for early payment ini potongan pembayaran ya, berapa persen potongan pembayaran jika kita membayar pembayaran atau membayar hutang ya, hutang dagang kita
pada masa-masa potongan periode potongan, gitu ya. Nah, dari contoh kita ini adalah 3% ya. Kita ketikkan 3%. Nah, selanjutnya kita klik tombol OK. Nah, kita lanjut untuk supplier berikutnya. Kita klik lagi tombol New. Nah, yang berikutnya CV Aneka, card ID-nya S02. Kita ketikkan CV Aneka, enter, C02, enter. Oke, nah kalau seperti ini muncul, this card ID already exists. Artinya card ID-nya sudah ada ya. Sudah ada, maka kita ganti. Ini adalah S02. Oke. Nah, alamatnya adalah Jalan Bahagia nomor 67 ya. Kita ketik Jalan Bahagia nomor 67. Nah, country-nya kita ketikkan Indonesia. Ini kita kosongkan saja ya. Kemudian kita klik lagi buying details. Nah, ini pajaknya PPN. Freight tax code-nya kita pilih not reportable. Nah, untuk CV Aneka terminnya 2/10 N/30. Nah, payment is due-nya kita pilih in a given number of days. In a given number of days. Kemudian diskon days-nya dari contoh ini 10 ya, 10 hari. Kemudian ini 30 hari. Persen diskonnya 2 ya. Oke. Nah, kalau sudah kita klik tombol OK. Nah, maka akan tampil di sini semua daftar customer dan juga daftar supplier. Kalau kita klik di bagian atas ini customer, inilah customernya ya. Kalau kita klik supplier, inilah supplier yang barusan kita buat. Oke? Nah, itulah cara kita untuk membuat daftar customer dan juga daftar supplier. Oke. Nah, saya rasa gampang ya. Nah, semoga bermanfaat. Nah, kita akan berjumpa kembali di tutorial-tutorial selanjutnya. Jangan lupa, jika bermanfaat topik kita kali ini, silakan di-subscribe channel ini, like dan share, sehingga channel ini semakin berkembang